Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di dalam doa pagi. Dan sebelumnya mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini dengan kekuatan baru, semangat baru dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber anugerah dalam kehidupan kami. Dan kami rindu di pagi hari ini disapa dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Surat Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai pasal 5, ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita. Jadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk dapat mendapat pertolongan pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia membawa persembahan dan kurban karena dosa. Ia dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan kurban untuk menebus dosa-dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, melainkan dipanggil Allah untuk seperti yang terjadi dengan Harun. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam doa pagi hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu Yesus Sang Imam Besar Agung. Setiap kita tentunya senang ketika ada orang yang menolong dalam kehidupan kita. Kalau misalkan dalam pekerjaan, kemudian kita berhadapan dengan sebuah pergumulan yang sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Dan di saat seperti itu, ada seseorang yang menawarkan bantuan, bersediakah saya tolong? Dan ketika dia menolong, maka kemudian pekerjaan yang tampaknya tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, tidak ada yang dapat diselesaikan, kemudian dapat diselesaikan dengan baik. Alangkah senangnya, bukan? Ketika ada orang yang menolong di dalam kehidupan kita pada saat tidak ada jalan. Di dalam bacaan kita saat ini, Yesus adalah Sang Imam Besar, Sang Imam Besar yang agung, yang sempurna. Yesus yang menjadi penolong, pendamai antara manusia kepada Allah. Pada waktu itu, peran dari imam besar adalah menjadi pendamai antara manusia dengan Allah di bait Allah, membawa persembahan korban untuk ibadah penebusan, ya, penebusan, pendamaian. Dan juga imam besar itu harus membawakan korban terlebih dahulu untuk menghapus, meminta pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Kemudian di hari pendamaian, ya, hari pendamaian itu, maka kemudian imam besar pun akan mengorbankan atau membawa persembahan korban-korban untuk umat. Jadi ketika umat hendak meminta pengampunan kepada Allah, maka imam besar ini menjadi pengantara. Dan imam besar ini kemudian menyembelih hewan-hewan korban yang juga menjadi sebuah pendamaian antara manusia dengan Allah. Kalau imam besar pada waktu itu dia harus juga meminta pengampunan atas dosanya sendiri dan kemudian atas dosa umat,
mengorbankan hewan untuk dirinya sendiri dan kemudian untuk umat juga. Dan itu dilakukan setiap tahun. Tetapi Yesus tidaklah seperti itu. Dia adalah imam besar, agung, dan yang sempurna. Kenapa? Karena dia mengorbankan dirinya sendiri. Kalau imam besar membawa anak domba, Yesus yang adalah anak domba Allah, korban yang sempurna. Dan karena dia mengorbankan dirinya sendiri menjadi korban yang sempurna. Karena dia adalah korban itu sendiri. Dan kemudian karena dia menjadi korban yang sempurna untuk menjadi pengantara, membawa pengampunan antara manusia dengan Allah, maka dia menjadi imam agung yang sempurna juga. Imam besar yang sempurna. Oleh karena itu kalau imam besar harus mengadakan pengorbanan setiap tahun, kalau Yesus, dia mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Ia telah menjadi pendamai manusia dengan Allah sekali untuk selama-lamanya. Nah, kalau misalkan kita mengingat kisah di seputar Jumat Agung ketika Yesus disalib dan Yesus berkata, sudah selesai. Kemudian ada sebuah peristiwa yang terjadi di bait Allah. Apa peristiwa itu? Peristiwa itu adalah tirai bait Allah kemudian terbelah. Tirai bait Allah adalah tirai yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Dan ketika Yesus yang mati di kayu salib di hari Jumat Agung mengorbankan dirinya sendiri, maka dia pada saat itu telah membawa pendamaian antara manusia dengan Allah, ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Yesus pada saat itu pun menjadi imam besar yang mendamaikan. Dari hal ini apa yang dapat kita teladani? Ada 3 hal yang dapat kita teladani. Pertama, hidup dalam syukur, hidup di dalam kekudusan, dan hidup dalam pendamaian. Pertama, hidup bersyukur karena kehidupan kita yang asalnya tidak ada jalan, ya, tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian. Kemudian ada orang yang bersedia menolong, dan dia adalah Kristus yang menjadi penolong, juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan bahkan dia sendiri yang mengorbankan dirinya sendiri untuk bisa menyelamatkan kita. Kita patut bersyukur atas Kristus yang menolong di dalam kehidupan kita, mendamaikan kita dengan Allah. Yang kedua, yang namanya imam besar harus hidup di dalam kekudusan. Dan kita pun sebagai orang-orang yang sudah ditolong Tuhan, tetaplah harus hidup di dalam kekudusan. Dengan demikian, kalau kita mengingat hal 3, ya, Yesus yang adalah menjadi pendamai antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Kita pun dipanggil untuk menjadi pendamai, berdamai dengan Allah, berdamai juga dengan sesama, berdamai juga dengan diri sendiri. Namun yang namanya perdamaian atau pendamaian tidaklah dipahami, ya sudah kalau saya diperlakukan tidak adil, saya diam saja. Tentu tidak. Tetapi yang namanya pendamaian jugalah harus hidup di dalam kekudusan. Artinya menyatakan apa yang benar, menyatakan apa yang salah. Orang yang hidup di dalam kekudusan adalah orang yang juga memahami apa dosa dan apa kehidupan yang kemudian hidup di dalam kebenaran. Dengan demikian ketika kita mau menjadi pendamai bagi orang lain, tokoh perdamaian yang terkenal yaitu adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memperjuangkan untuk menghapus politik apartheid, politik yang membedakan antara orang Afrika dengan orang yang berkulit putih. Dia kemudian dipenjara dan kemudian dia disiksa. Dia diperlakukan tidak adil, namun ketika dia keluar dari penjara dan kemudian dia menjadi presiden, dia mau untuk berdamai dengan si kepala penjara yang dulu memperlakukan dia dengan tidak adil. Saya mengampuni kamu. Saya mengampuni kamu atas apa yang kamu telah berbuat jahat kepadaku. Mengampuni, berdamai bukan berarti menganggap sesuatu seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Menyampaikan apa yang benar, menyampaikan apa yang salah. Tapi juga mengampuni, melepaskan
energi negatif, melepaskan kepahitan hidup untuk bersedia hidup di dalam perdamaian. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita hidup di dalam pendamaian, kekudusan, dan syukur dalam hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas Tuhanlah yang bersedia berkorban untuk kehidupan umat manusia. Dan mampukanlah juga Tuhan kehidupan kami menjadi duta-duta yang membawa perdamaian. Namun mampukanlah kami untuk tetap menyatakan kebenaran, keadilan di sekeliling kami. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat. Mampukanlah kami Tuhan menghadirkan pendamaian, membawa pemulihan relasi bagi sesama kami dan menjadi penolong bagi sesama kami. Kami bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dan mampukanlah kami hidup senantiasa juga menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.